Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Facebook Suwandi Silitonga, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Misteri. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. (28 Februari 2012). Tolong aku! Di sudut ruangan itu, Lisa merapatkan kedua lututnya, menunduk dan menangis lagi. Sudah lebih dari seminggu ia disekap di dalam kamar kosong tanpa ada yang menemani seorang pun. Hanya ada dua buah obor terpajang di dinding, menyinari sedikit ruangan itu. Cahaya bulan merembes masuk melalui jendela besar di belakangnya. Sudah banyak korban berjatuhan, dan yang mengalami pasti selalu anak perempuan. Kini, Lisa pun ikut terpilih. Semula ia tak terlalu mengerti hal itu. Namun ketika ada sekelompok pria tak dikenal menawarkan permen dan boneka, ia terbujuk dan menuruti perintah pria-pria itu. Lisa dibawa ke suatu tempat yang jauh sekali dari rumahnya. Ia disuruh masuk ke dalam sel yang penuh dengan jeruji mirip seperti penjara. Di sana, banyak sekali anak-anak perempuan seumurnya yang sedang duduk membungkuk. Wajah mereka sangat memelas, seolah tidak ada harapan yang akan menyelamatkan mereka dari kengerian itu. Mereka semua sangat kurus dan cekung. Inilah awal malapetaka yang dialami Lisa. Gadis cantik itu harus menerima siksaan yang amat sangat menyakitkan. Ia tidak bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Padahal di kejauhan sana, orang tua Lisa sangat panik mengetahui anaknya hilang. Sirene mobil polisi terdengar di mana-mana. Sementara surat kabar tak henti-hentinya menampangkan berita itu. Penculikan anak terus berlanjut. Satu persatu anak di dalam ruangan itu dipanggil dan dijual ke luar negeri. Lisa tidak tahu tentang itu. Yang ia tahu, pasti anak yang dipanggil akan dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh, dan di sana akan dijadikan budak dan disiksa terus-menerus. Sekarang, tepatnya tanggal 28 Februari, tinggal Lisa yang terakhir berada di sel itu. Keheningan malam sangat mencekam dan menyiksa dirinya. Baju daster selutut sudah dipakainya selama seminggu. Ia juga menggigil kedinginan. Angin kencang terus menerpa hingga tulang-tulang kurusnya. Sebelumnya, Lisa dan beberapa anak lainnya sudah berusaha untuk kabur. Mereka dengan susah payah membuka jendela besar yang digembok dan dirantai. Tetapi suatu kali mereka berhasil. Mereka bisa membuka jendela itu. Namun ketika melihat ke bawah, hanya sungai kotor dan hutan yang tampak. Belum lagi ketinggiannya mencapai beberapa meter. Dan anak-anak itu terlalu takut untuk meloncat ke bawah. Pada saat itu juga, angin di luar berhembus kencang hingga membanting jendela besar itu. Suaranya sangat keras seperti gempa. Salah satu pria yang ada di bawah langsung berlari menaiki tangga dan memarahi anak-anak itu. Tiba-tiba Lisa berpikir, apa yang harus ia lakukan agar ia tidak seperti anak-anak lainnya? Bagaimana cara agar ia dapat menghindar dari semua itu? Ia sangat marah pada dirinya. Seharusnya anak berumur 10 tahun sudah bisa menjaga diri sendiri. Ia menyesal kenapa tidak memikirkan baik-baik nasihat orang tuanya dan juga anak-anak lainnya. Mereka semua sangat bodoh dan tolol. Malam itu, Lisa mengamuk-ngamuk sendiri. Ia menangis, menendang-nendang tembok, meloncat-loncat, mendumel sendiri, dan berteriak-teriak seperti orang gila. Tiba-tiba ia melihat sejumput tali tambang di sudut ruangan. Tangisnya mendadak berhenti. Ia berpikir, ia pasti bisa melakukan sesuatu dengan tali itu. Pasti. Lisa tersenyum dan tertawa terbahak-bahak. Ia terus tertawa sambil berjalan mengambil tali itu.
Kemudian ia perhatikan paku yang sudah berkarat yang terpajang di atas jendela besar. Tawa Lisa meledak lagi. Gadis malang itu mengambil kursi kayu dan menyimpannya di dekat jendela. Setelah menaikinya, ia mengikat tali tambang pada paku dengan sangat erat. Lalu di ujung lainnya, ia membuat simpul tali melingkar seperti sebuah lingkaran. Kemudian ia berbalik dan memasukkan tali itu ke lehernya. Ia pun membiarkan dirinya bergelantungan di jendela itu, membiarkan nyawanya lepas dari tubuh mungilnya. Kejadian itu lalu terus terjadi setiap 4 tahun sekali di bulan Februari. Dan bangunan tempat penjualan anak itu pun sudah dibersihkan dan dijadikan sebuah rumah megah. Tetapi jendela besar tetap terpasang rapi di dinding, tanpa meninggalkan sedikit pun sisa-sisa luka seorang anak. Setiap ada anak perempuan berumur 10 tahun berada di bangunan itu saat tanggal 28 Februari, ia akan ikut merasakan penderitaan seperti yang pernah dialami Lisa. 28 Februari 2020. Aku tersentak kaget. Nafasku tersengal-sengal. Peluh berkucuran di keningku. Kulihat sekelilingku. Aku masih duduk di atas matras dengan selimut tipis dan bantal keras. Lampu di ruangan itu masih berwarna putih terang, dan sama sekali tak ada debu atau sarang laba-laba di sana. Lantainya juga bersih, tidak berpasir. Aku bernapas lega. Apakah ini semua hanya mimpi? Yang kuingat, terakhir kali aku memukul-mukul pintu dan memanggil ayah dan ibuku. Kugali lagi isi pikiranku. Di dalam mimpiku, aku melihat penderitaan Lisa. Aku melihat bagaimana sosok gadis itu. Dan aku mengerti, suara anak yang meminta tolong kemarin malam pasti adalah suara Lisa saat ia disekap di sel. Suara jendela dibanting keras itu tak lain adalah ketika Lisa mencoba kabur dan membuka jendela. Tiba-tiba angin kencang datang membantingnya. Lalu suara tapak kaki orang itu pasti adalah suara langkah pria yang berlari menghampiri sel. Dan sel itu sedang kutempati sekarang. Kejadian 8 tahun yang lalu itu terus berulang dan menimpa anak perempuan. Syukurlah aku bukan anak perempuan. Tapi tunggu dulu. Setiap ada anak perempuan berumur 10 tahun berada di bangunan itu saat tanggal 28 Februari, ia akan ikut merasakan penderitaan seperti yang pernah dialami Lisa. Anak perempuan 10 tahun. Jangan-jangan. Dan saat aku berpaling ke belakang, di jendela itu sudah tergantung sesosok anak perempuan yang sangat kukenali, Arine. Oke teman-teman, sekian kisah hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share video ini, dan subscribe juga channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Jika kalian punya kisah mistis yang ingin kalian ceritakan, kirimkan cerita kalian di Facebook Tema Gorontalo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.